Tanya Ustadz Gojali. Di dalam Islam itu nggak ada kata penyembahan kepada Nabi Muhammad. Dalam konteks apapun nggak ada kata penyembahan kepada Nabi Muhammad. Nah, sedangkan di dalam Penghormatan, Bible, penghormatan. Soal berbakti, perbaktian, kan begitu. di mana ayatnya ada Soal kata menghormati, penyembahan? soal hormat menghormati, Bang. Di sini ayat di dalam ayat Bible itu bukan menghormati, tetapi di sini ayatnya menyembah. Kalau di ini ya, izin masuk. Kalau di Al-Quran itu cuma ada satu pembahasan tentang ini, tentang sujud. Tetapi tidak semua sujud itu bermakna penyembahan. Contohnya apa? Ketika malaikat sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal gimana? Fasajadu illa iblis. Kan di situ dikatakan bahwasanya semua malaikat ketika itu sujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Nah, di situ sujudnya bukan sujud penyembahan, melainkan sujud penghormatan. Makanya kan betul kata Bang Nandar tadi, gak bakal ditemukan dalam Al-Quran ataupun hadis memerintahkan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau sujud ada, tetapi sujud penghormatan. Jadi harus dibedakan antara sujud takrim wa sujud ta'abbud, antara sujud penyembahan dan sujud penghormatan gitu. Nah, tadi apa Ustadz Gojali apa ta'abud itu apa? Penyembahan. Nah, dalam bahasa Ibrani, ta'abud itu penyembahan juga. Cuma orang LAI menerjemahkannya bukan menyembah, tapi berbakti. Makanya jadi Berarti ini nih. berarti kesimpulan Bang Nandar apa dari pembahasan tadi yang diangkat itu? Apa kesimpulan Tidak soal itu? Selain pernah selain ada, mengatakan selain ya, ya, mengatakan salah terjemahan, apa poin kesimpulan ya, mendasarnya? kesimpulannya. Tidak ada satu manusia pun di dalam Bible yang menyembah Yesus. Nggak ada. Ya, karena menyembah di dalam bahasa Yunani adalah pria. Nih, saya tunjukkan ya teman-teman ya. Nih, tadi bahasa Arabnya ta'abud, ya betul gak tadi ya? Nih saya tunjukkan bahasa Ibraninya. Ini kan karena hampir sama nih bahasa Ibrani dengan bahasa Arab. Nih, ini bahasa Ibraninya, mohon maaf ya. Kan ini di kita juga kan banyak yang bisa bahasa Ibrani. Hesi belo Yesua, berkatalah Yesua kepadanya, Histalek. Histalek itu Ustadz Gojali udah hafal huruf Ibrani mesti pasti ingat ya. Tahu mungkin ya. Histalek, histalek itu enyah lah. Hasatan. Hasatan itu setan ya. Hen sebab katub sebab ada tertulis la Yahweh Eloheha. Sebab Yahweh lah Tuhanmu. Tistahapeh hanya kepada dialah kau bersujud. Veoto lebado ta'abud. Nah, masalahnya sama Kristen kata menyembah diganti dengan berbakti. Yang harusnya bersujud atau menghormati disebut menyembah. Makanya banyak ayat menyembah di dalam Bible yang merujuk kepada manusia. Karena salah terjemahan. Harusnya bersujud penghormatan. Makanya Ustadz Gojali bisa mengkonfirmasi bahwa memang tradisi orang Yahudi dan orang Nasrani itu kalau menghormati seseorang itu bersujud. Makanya siapa tuh sahabat yang Muad bin Jabal atau siapa Ustadz? Yang beliau datang kepada Rasulullah setelah beliau berdakwah ke Syam. Wahai Rasulullah, bolehkah saya menghormatimu dengan cara bersujud? Waduh, Ustadz Gujali, Ustadz Bang Lodeng, kena pripot ya, kenapa ya? Oke, nah report. Kenal Kang Kenapa ini? Nandar, biar dia turun dulu. Itu Bang Kenapa? Stanley. Dia kena, kenapa? Saya Nanti kena naik ulang report. Kang. Saya kena report atau siapa? Bukan Bang Nandar, Bang Dandar. Anda aman-aman. Anda Oh, aman. oh Kang ya. Nandar yang kena. Bagaimana makanya? Tidak. Tapi tadi bagus ya, yang saya Memang suka TikTok tadi ini itu yang suka-suka yang saya TikTok suka suka tadi itu aneh-aneh yang memang. Abang kutip di mana tadi? Markus 2 nomor 27 sampai 28 itu ya, bahwa lalu kata Ya. Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. 28, jadi anak manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat. Nah, ini pemahaman Abang itu bagaimana tadi itu? Eh, Bang loading saja yang dikasih besar, Bang. Bang loading saya dikasih Kenapa? besar. Tidak apa-apa. Tidak Eh, apa-apa sama kita. saya tadi kan sandingkan atau sinkronkan dengan apa namanya? Keluaran 20 ya, Keluaran 20 ayat
8 sampai 11. Karena kan di situ kita tahu bahwa perintah itu kan diberikan kepada Musa di Gunung Sinai kan. Nah, kalimatnya itu mirip dengan bahasa di 10 perintah. Tadi saya ulangi, dikatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Lalu kemudian ayat lanjutannya itu dikatakan 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari Sabat adalah, hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Ya, hari ketujuh itu hari Sabat Tuhan Allahmu. Nah, sementara Yesus itu dia menyebut anak manusia itu adalah Tuhan atau Tuhan atas hari Sabat. Artinya kan dia memposisikan diri sama dengan firman yang datang kepada Musa atau Allah itu yang berfirman kepada Musa. Nah, itu dasar argumentasi saya Bang Loading. Gimana Kang Nandar, lanjut yang tadi atau Ini, Ustadz, ya. silakan. Menarik ya Bang Nandar. Dalam artian ketika kita melihat terjemahan Indonesia ya di Alkitab yang bermakna apa namanya? Yang bermakna menyembah justru diterjemah ke berbakti, yang bermakna sujud justru diterjemah ke makna penyembahan. Nah. Dalam artian dibolak-balik. Dibolak-balik. Makanya setelah saya ini Bang Nandar, setelah saya cross check ya di Matius versi Arab ya. Mata 4 ayat 10. Di sini juga sama Bang Nandar ternyata. Hina idin qala lahu Yasu' idhab ya syaiton, enyahlah setan li'annahu maktubun, karena tertulis li rabbi ilahika tasjud wa iyyahu wahdah ta'bud. Ya. Kepada Tuhan kepada Tuhan Allahmu engkau sujud, wa iyyahu dan hanya kepada Dia, iya itu hanya kepada Dia saja ta'bud engkau menyembah. Iya. Jadi sama gitu loh. Sama. Makanya dalam bahasa Ibrani, makanya kalau kita belajar bahasa Ibrani itu akan matching dengan bahasa Arab. Jadi itu gara-gara salah terjemahan. Ya kan? Orang-orang Majus dari timur menyembah Yesus itu salah, bukan menyembah tapi menghormati, membungkuk. Ya kan? Daud menyembah Raja Saul. Nathan menyembah Raja Daud. Loh, kok jadi menyembah? Itu gara-gara terjemahan. Jadi Pak Bang Stanley, segala bentuk penyembahan di dalam terjemahan Bible itu salah, itu pemaknanya. Kebalik. Ya. Ini Ustaz Boleh nggak, Ghazali Bang, sudah saya membuktikan lanjut, Bang? dalam bahasa Arab. Saya sudah buktikan dalam bahasa Ibrani. Cuma ternyata kalau nunjukin data kena report ya. Kalau saya baca boleh aja di sini. Bang Hesiblo Bang Yesua, Nandar, boleh nggak saya Istalek, ya. lanjut? Boleh silakan. Boleh nggak saya lanjut? Kenapa tatanan Alkitab itu seperti itu? Dalam soal konteks Yesus ya kita bahas ya. Yang sekedar yang saya pahami saja, saya tidak tahu semua hal, tapi kita sedang berbagi lah apa yang saya pahami begitu. Coba host boleh bantu saya. Ini host ini sama-sama kami orang Ternate jadi aman ini. Siap, boleh. Pokoknya Pak Pendeta pelayanan umat, malam ini saya pelayanan buat pendeta begitu. Ya. Oke. Iya. Jadi di atas jadi bilang sama jemaat di atas pendeta, nanti bilang di jemaat di atas pendeta masih ada loading. Gitu. Tidak apa-apa. Nanti kalau ke Ternate mampirlah. Sekali-sekali kita ngopi darat dulu toh. Boleh. Kapan ke Ternate? Tanggal Kapan ke Ternate? 21 sebelum 21 Sebelum Masehi. Oh, siap. Ya. Oke, siap. Oke, buka data Berarti berapa ini? itu ya Bang Nandar, Bang Loading di atas di tiap tidak kepala tidak Kristus. secara ya, Lanjut, kenapa lanjut, tidak lanjut. secara eksplisit kita temukan ya, kenapa tidak secara eksplisit kita temukan penyembahan secara langsung kepada Yesus seperti yang teman-teman harapkan harus ada tertulis? Boleh tidak kita baca tulisan Paulus? Silakan. Ya, Baca saja, tidak masalah. Filipi pasal 2, Bang. Filipi pasal 2 nomor berapa? 678. Itu Bang Loading sudah ahli di situ tuh, sudah Iya, baca karena itu. memang itu. Karena memang itu senjata terakhir. Kalau bukan Yohanes Oke, 1:1. ayat apa? Karena itu Ayat apa senjata dulu, Bang? terakhir. Iya. Bang, Ia ayat telah apa dulu, Bang? mengosongkan dirinya dan ia telah mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia, dan dalam keadaan manusia ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Iya, itu dia. Jadi kan itu bagian daripada apa istilahnya? Demonstrasi ketuhanan soal kerendahan hatinya kan. Jadi dia mengosongkan dirinya. Jadi
Yesus ketika datang sebagai manusia itu dia tidak mengambil kredit poin lebih karena dia mengambil rupa seorang hamba. Pengertian kekristenan adalah yang walaupun dia itu Allah itu sendiri, merujuk dari tulisan Paulus ya, dia tidak mengambil kredit poin. Dia mengambil rupa seorang hamba dan ketika menjadi hamba dia taat sampai mati. Begitu. Makanya kan dia bilang, "Belajarlah daripadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati." Jadi tatanan Alkitab itu memang seperti itu. Menunjukkan kerendahan hati Yesus yang dia pilih, dia ambil demi dan untuk apa istilahnya? Mengambil derajat manusia yang berdosa untuk mendamaikan dengan Bapa. Sederhananya begitu, Bang, yang saya tangkap. Masuk Kang Nandar. Bang Ya. apa? Karena saya kalau bicara terlalu banyak takutnya kalau yang saya tidak tahu itu jatuhnya tipu-tipu kan. Jadi sekedar yang Bagus saya pendeta pahami. ini kalau kita ngobdar nih. Enak sekali. Kalau Yesus kalau Yesus tidak memerintahkan dan tidak pernah memberikan sebuah keterangan tegas bahwa dirinya bukan Tuhan, berarti jangan salahkan kalau tidak ada yang menyembah dia. Ya kan? Terus yang Buktinya kedua, saya, Bang. Buktinya saya iya, menyembah Yesus. iya, masalahnya Anda dari mana Anda tahu kalau Yesus adalah Sang Tuhan? Dari mana Anda tahu kalau Yesus adalah Sang Pencipta? Bahwa Yesus adalah Sang Allah, Sang Tuhan, Sang Ilah. Coba sekarang Anda baca nih. Berarti Saudara begini Luba. saja, Bang. Begini saja. Saya rindu Bang Nandar, kira-kira penjelasan dari Bang Nandar itu, kalau kami kan dasarnya jelas Yohanes 1. Kira-kira Bang Nandar itu melihat Yohanes 1 ini seperti apa? Baik. Sampai Ini pandangannya bagus itu nih. berbeda dengan kami. Ini Ini Karena bagus pasti nih. Ini yang saya kalau suka nih. pertanyaannya begitu, saya pasti larinya ke Yohanes 1 kan. Tapi saya rindu Nah, itu. itu kan saya Kenapa bilang kan sampai ini pemahaman silakan itu Kang Nandar berbeda? hajar. Ya. Siap. Ini asik nih. Boleh, Mantap. boleh digedein layar saya. Bang, teman-teman Boleh, izin boleh, follow boleh. ya. Ini akunku yang tadi katanya kena report ya. Iya teman-teman dibantu follow-follow semua akun di atas ya. Kebetulan Pak Stanley ini juga beliau ini Kristen yang baik dan beliau suka berdiskusi dengan orang yang tidak terlalu keras. Nah, dan pas malam ini dipertemukan oleh Kang Nandar, memang luar biasa ya. Masya Allah. Iya, mantap ini. Kalau Pak Pendeta sama saya nanti insya Allah kita atur waktu Pak Pendeta ya. Kita ngopi-ngopi darat ya. Siap. Setelah Piala Dunia. Wih, Oke, siap. mantap. Nah, inilah Bang Stan ini pendeta atau bukan? Mohon maaf. Kalau Kristen ini kan banyak ya. Kalau Iya, di gereja saya dipanggil pendeta, tapi kalau di gereja lain bukan. oke. Maksudnya Oke saya lah, pendeta Advent, pendeta Oke, muda. ya pastinya pendeta Advent ya. Anda tahu, Anda punya ini enggak? Ini kan the Greek New Testament. Ini adalah Bible milik orang Kristen yang berbahasa asli bukan terjemahan. Betul. Enggak punya aku. Belum Nggak punya. punya kan? Ini padahal Kalau Bang ini Nandar boleh kirim, saya kasih alamat lengkap. oh boleh nih, tapi transfer dulu 10 juta nih, harganya mahal Bang. Boleh Iya. nanti saya ambil dari MBG uangnya. Enggak. Oke. Ini Bang, ini adalah Bible the Greek New Testament. Original teks dari Perjanjian Baru. Sementara orang Kristen kan kebanyakan hanya milik terjemahan ya, hanya mempunyai terjemahan. Ini saya tunjukkan original teksnya. Ini adalah kata Yohanan, ya. Kalau dalam terjemahan ininya itu adalah karangan Yohanes. Jadi Injil atau Gospel dalam bahasa Yunani itu adalah Evangelion. Ternyata Sorry Bang, di, penulis di, di buku mana itu Abang buka? Sorry. ini Gospel Yohanes. Kan Anda minta Oh Yohanes iya 1 nomor oke 1 oke. toh? Ya. Iya. Lanjut Bang, lanjut. Oke, teman-teman, kalau gospel atau Injil dalam bahasa Yunani adalah Evangelion. Ternyata di dalam original teksnya nggak pernah disebut sebagai Injil Yohanes, itu nggak ada. Tetapi di dalam original teksnya itu adalah kata Yohanan. Artinya adalah apa? Karangan Yohanes. Baik.
Pak Pendeta siapa ini? Stanley meminta pendapat saya tentang Yohanes 1 ayat 1. Saya terjemahkan sesuai dengan kaidah Stanley saja, bahasanya ya. lebih nyaman panggil Oke, Stanley Bang saja, Stanley, Bang. baik. Perlu Oke, Bang panggil Stanley. Ya, ya. Teman-teman, ini saya terjemahkan sesuai dengan apa adanya, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Dan apa yang saya terjemahkan ini sesuai dengan seorang pendeta namanya Hasan Lewis. Ternyata terjemahan saya dibenarkan oleh beliau juga. Nih, en arche pada mulanya, en hologos pada mulanya ada yang berbicara. Kai hologos en prostonteon, dan yang berbicara itu adalah Tuhan. Kai theos en hologos, dan Tuhanlah yang telah berbicara atau berfirman. Oke, saya ganti kata firman aja ya. En arche en hologos, pada mulanya ada yang berfirman. Kai hologos, dan yang berfirman, en prostonteon, yang berfirman itu adalah Tuhan. Kai theos en hologos, dan Tuhanlah en hologos yang telah berfirman. Beda nggak dengan terjemahan LAI? Beda. Nah, jadi Kristen mengacu ketuhanan Yesus dengan ayat ini Jauh, ternyata Bang, bedanya. Seberapa jauh bedanya? Apakah bedanya itu menghilangkan makna atau bagaimana? ya jelas lah. Nih kita bukakan ya. Ini saya buka versi terjemahan LAI ya. Nih LAI ini kita buka. Coba teman-teman bedakan ya mana yang nih. Nah, terjemahannya ditulis Injil. Dalam original text ditulis karangan. Makanya di dalam bahasa Inggrisnya according, bukan gospel. Nih. Yohanes. Nah, di sini Injil. Padahal Injil dalam bahasa Yunani-nya Evangelion. Kenapa harusnya karangan Yohanes? Oke, nggak apa-apa lah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sama nggak dengan terjemahan yang benar? Ayo, sama nggak? Pada mulanya, ini saya ulangi lagi terjemahan LAI ya teman-teman ya. Coba bandingkan terjemahannya. Nanti Ustadz Gojali sama Bang Loding sama Bang Stanley mohon tanggapannya. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini terjemahan LAI ini, ya kan? Sekarang kita lihat original teksnya. Kata Yohanes, ya, kata Yohanes atau karangan Yohanes. En arche pada mulanya, en hologos. Pada mulanya ada yang berfirman. Kai hologos, dan yang berfirman, en prostonteon. Yang berfirman itu adalah Theon atau Tuhan. Kai theos dan theos, en hologos, dan theoslah yang berfirman. Coba Ustadz Gojali sama Bang Loding tanggapannya apa perbedaannya menurut kalian? Coba. Sama atau beda? Beda. Apa Ustadz Bang Loding ketutupan wajahnya. Iya, ini Ustadz pelayanan luar biasa ini. Beda itu tadi Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Harus bantah, jangan ikut-ikut. Kalau ikut tiba-tiba ikut ke masjid lagi. Aduh, Kurang amin. lagi kita kan narasumber nanti kan. Kan boleh, Bang, ke masjid kalau kerja bakti boleh, Bang. Ya, kalau pendalaman terjemahan itu kan banyak ya Bang Nandar ya. Kalau Alkitab terjemahan itu kan banyak versinya. Tapi kalau terjemahan LAI, saya berpikir begini Bang Nandar. Pendekatan daripada perkembangan bahasa juga kan ada. Misalnya dulu itu ada ejahan lama. Bang Nandar, betul atau enggak? Dulu itu ada ejahan lama yang kita kalau dengan gaya bicara modern sulit kita mau ikuti. Betul atau enggak Bang Nandar? Ini bukan masalah perbedaan perkembangan bahasa. Ini Iya, sebentar Bang. Ya, Sebentar. Betul atau silakan, tidak? silakan. Ada enggak? Ya, kalau perkembangan bahasa itu ada. Dulu Soekarno jadi Soekarno. Dulu tulisan Ya. DOLO itu pakai E, sekarang jadi dulu gitu kan. Dulu Tuan, sekarang jadi Tuhan gitu. Iya, ada. Berarti begini, saya berkesimpulan singkat ya tentang pemahaman Bang Nandar. Kalau yang dianggap terjemahan LAI ini keliru, waduh, ini mereka ini ahli juga ini Bang yang menerjemahkannya. Siapa yang Sama dengan menerjemahkan bahasa itu? Inggris juga begitu.
Sama dengan bahasa Inggris juga kan begitu, Bang. Misalnya New King James Version, New American Standard Bible kan itu narasi sama dengan di bahasa Indonesia diterjemahkan secara bebas kan? Kan dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Narasinya kan sama, Bang. Kira-kira bagaimana itu, Bang? Bang, masalahnya di dalam bahasa manapun itu memang itu salah. Nih, saya bacakan dalam bahasa Ibrani. Nah, bahasa Ibrani nih. Saya bukan hanya punya perjanjian baru dalam bahasa ini Ibrani semua teman-teman ya. Ini namanya Brit Hadasah. Brit Hadasah, perjanjian baru dalam bahasa Ibrani. Inilah yang dipakai oleh orang Kristen di Israel. Nih saya bacakan. Nah, ternyata di sini juga bukan Injil, tapi apa disebutnya? Habesorah, Hakdosah, Alfi, Yohanan ya. Ini adalah berita kabar baik karangan si Yohanes. Oke. Di sini disebutkan apa? Beresit hayah hadavar, vehadavar hayah et ha Elohim. Ya, vehadavar hayah ha Elohim. Sama dengan bahasa Yunaninya. Artinya, yang mana tadi Yunani? Ini sama dengan Yunaninya yang ini. Mana nih kata Yohanan? Kalau pakai ini nggak kena ya teman-teman. Ini sama artinya. NRK pada mulanya en hologos. Pada mulanya ada yang berfirman. Kai hologos dan yang berfirman en prostonteon. Yang berfirman itu adalah Tuhan. Kai theos en hologos dan Tuhanlah yang telah berfirman. Jadi itu sebetulnya penegasan. Bukan firman adalah Tuhan, bukan. Tetapi kenapa terjemahan LAI kok jadi Kalau begitu? firman jadi manusia di situ bagaimana, Bang? Di Yohanes pasal 1. Apa gimana Itu Bang? kan Yohanes 1 itu kan 14. ada itu kan ada Firman menjadi ada manusia. ayat 14. Itu kan Baik, ayat 1 kan, tapi ya. kan lanjutannya kan dalam konteks satu pasal itu kan lebih rinci lagi itu. Ya, Yohanes 1 nomor 14 itu bukan manusia, nggak ada kata manusia. Manusia di dalam bahasa Yunaninya adalah anthropos. Makanya ada ilmu antropologi, toh. Ilmu yang mempelajari tentang manusia. Nah, ternyata di situ saya bacakan aja. Yohanes 1:14 ya. Itu bukan kalau manusia itu anthropos, di situ bukan anthropos, Bang. Tetapi nah ini ya, Yohanes 1 ayat ke-14. Nah, ini bahasa Yunaninya nih. Ya. Yohanes 1 ayat ke-14. Kai hologos sax egeneto. Ya. Kai hologos sak egeneto, sak itu adalah daging, bukan manusia, bukan menjadi apa? Firman menjadi manusia bukan di sini. Tapi di sini dikatakan apa? Sak itu daging. Itu. Oke, kalau dalam Islamnya, Ya, kalau dalam Islamnya itu ini ya kayak inna masalah Isa indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Gitu. Kalau ketika Allah menghendaki sesuatu tinggal katakan jadilah, terjadilah. Jadi nggak ada. Ya. Jadi Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1:14 itu nggak bisa dijadikan dalil ketuhanan, Bang. Itu salah terjemahan. Jadi sudah ada dua, Bang Loding sama Ustadz Gojali sama Bang Stanley. Yang tadi yang pertama adalah gara-gara kata menyembah jadi salah. Ya kan? Yang kedua, boleh saya masuk lebih jauh. Oh, silakan Iya. dulu, silakan dulu. Sorry. Silakan dulu. terus satu Silakan lagi, dulu, Bang. Nandar. Sekarang Abang buka 1 Timotius 6:16. Oke, berarti setelah ini saya ya, Bang ya. Iya. Coba dibuka itu 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6:16. 6. Sebentar. Saya pakai satu device, sorry, jadi agak Ya. lama. Boleh pakai Alkitab langsung, boleh. Saya juga pakai Alkitab langsung nih. Saya pakai Alkitab 1 dari Timotius 1 nih. ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16. Ayat 16 ya. Iya.
Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang, yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Oke, ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada kematian. Siapa dia di sini? Ayo Bang. Dialah satu-satunya yang tidak Yang mana? takluk kepada kematian. Siapa yang tidak takluk kepada kematian di sini? Sebentar saya baca satu ini. Ya, boleh, silakan. Ayat 11, Bang. Ayat 11. Ayat 11, Siapa yang? Bang. Iya, iya, udah dibaca aja, Bang. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan dan ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada hari Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kemuliaan, Iya. hormat dan kuasa yang kekal. Ya, Abang kan dibaca lagi dari awal. Oke. Oke, Ya, ya. saya dari sini nih. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada kematian. Siapa dia yang tidak takluk kepada kematian di sini? Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah Bapa. melihat dia. Yesus pernah mati atau tidak? Apa? Enggak, saya Bapa, tanya dulu. Bapa. Yesus, Bapa, ya kan? Ya. Udah beres. Berarti Yesus bukanlah Allah karena Yesus mati. Yesus terlihat sedangkan Bapa tidak terlihat. Kemudian di sini bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Ah, Sedangkan Yesus tadi bersemayam itu di atas saya, bumi. ini teman-teman bilang saya khotbah. Tadi itu saya baca ya, bukan khotbah. Buat Khotbah lain lagi. teman baca dia baca. Dia baca. Tapi itu bagus Kang Nandar. Di Ya. 1 Timotius 6 nomor 16 itu kan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak melihat dia. Di situ kan sudah sepakat kan Pak Pendeta bahwa itu adalah sosok Allah Bapa. Betul. Sosok Bapa ya. Nah, berarti Bapa ini sosoknya tidak terlihat dan tidak terhampiri. Nah, bagaimana cara kita mengenal sosok yang tidak terlihat, yang tidak terhampiri itu? Apakah dia datang sendiri ke dunia untuk memperkenalkan dirinya atau dia mengutus utusannya datang ke dunia? Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup kan, kata Yesus. Bukan itu yang saya tanyakan. Bagaimana cara kita mengenal dia? Apakah dia sendiri yang datang ke dunia untuk memperkenalkan dirinya atau dia mengutus utusannya? Kalau kita mengenal dia kan sejauh yang diterangkan oleh firman kan. Coba Kalau daripada iman Kristen, Alkitab. putar-putar mending kita back to Bible. Coba baca Yohanes 1:18. Yohanes 1:18. Ya. Ya, apa dibilang di situ, Bang? Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah melainkan anaknya yang tunggal yang menyatakannya. Berarti Ya. ayat ini sudah menegaskan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Allah melainkan anak tunggalnya yang menyatakan. Jadi maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia itu mau menyatakan bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam Yohanes 5:37 dia mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Kalau kita tanya pendeta maupun jemaat Itu pasti benar itu, mutar-mutar. Itu benar Iya. itu. Nah berarti Masalahnya kita di sudah mana? tahu. Melalui Masalahnya di Yesus mana? lah kita bisa mengenal Bapa. Benar? Ya, betul. Nah sekarang kita tanya kepada Yesus, untuk apa dia diutus ke dunia ini? Dan Ternyata Yohanes mendekatkan, 3:4. Kalau Bang. tanya kepada Oten pasti mutar-mutar. Kalau kita kembali kepada Bible, Yohanes 3:4.
siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Ini dalil. Apakah benar Yesus menyampaikan firman Allah? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Timbul pertanyaan, Pak Pendeta. Tuhan ini tugasnya pemberi firman atau penerima firman? Pemberi firman Kalau dan juga apa? pemberi firman, sementara Yesus penerima firman, berarti gagal lah ketuhanan Yesus. Makanya simple, kan? makanya kan kalau gagal ketuhanan Yesus, kalau bagi konsep pemahaman di luar Tritunggal, Bang, disitulah bedanya. Nah, sekarang konsep pemahaman kepada Tritunggal. Oke. Kristen Tapi ini Bang adalah Loding, pengikut Bang Loding, Kristus. Bang Loding, boleh ya. nggak? Sorry, Bang Loding, host. Tadi saya bilang saya mau masuk ke Bang Nandar dulu nanti. Oh iya poinnya iya, lewat. silakan Iya, Bang iya. Nandar, lanjut. Iya Sorry ya. Oke, siap. Saya mute. Iya, iya. Disimpan nanti masuk ke situ. Ya. Jadi saya dan Baloding itu sama. Nggak apa-apa. Tidak Bang Nandar, mungkin beliau mau masuk kepada Bang Nandar. Itu Ya, saya tahu karena- dari raut wajah, Bang. Dia pengen belajar dari Bang Nandar masalah terjemahan tadi. Saya tahu kok. Ya. bukan. Tadi kan kita sudah selesai nih Yohanes pasal 1, lalu kemudian Ah. tadi Bang Nandar ambil Tadi sedikit. Yohanes pasal 1 ayat 1 paham Bang ya? Dan tahu perbedaannya apa? Iya. Sebentar Bang, sebentar. Tadi kita sudah masukkan di situ kan? Saya justru ingin tahu, karena kesimpulan teman-teman sudah pastilah untuk sementara ini. Untuk kenapa saya katakan untuk sementara ya, saya tidak tahu, mungkin kemudian Bang Nandar berubah, siapa yang tahu kan. Untuk sementara kan Bang Nandar berkesimpulan dengan teman-teman yang ada bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Itu jelas dari pemandangan iman keislaman, jelas demikian. Kira-kira ya Bang Nandar ya. Saya tahu juga Bang Nandar sudah baca buku Wahyu ini. Di sorga ada takhta Yesus, itu bagaimana lagi itu? Ada takhta Allah, Bapa dan Yesus. Itu bagaimana itu? Seorang yang bukan Tuhan ada takhtanya di sorga, bagaimana lagi itu, Bang? Yang bertahta itu kan bukan hanya Yesus, 12 murid juga punya tahtanya sendiri. Ya enggak? 12 murid juga Tapi punya kalau tahta. di Yohanes, takhta Allah dan takhta anak domba itu bagaimana itu? Ya, baik. Di dalam kitab Wahyu sendiri dikatakan Yesus itu masih menghamba kepada Sang Bapa. Bahkan dia tidak pernah jadi Tuhan. Dalam kitab Wahyu, bahkan coba Abang buka sekarang kitab Wahyu. Wahyu 3:14. Coba buka. Wahyu 3:14. Saya mau ke Iya sana, kan Bang. Abang berbicara tentang kitab Wahyu, tentang tahta. Tetapi di dalam kitab Wahyu sendiri dikatakan Wahyu 3:14. Bagaimana posisi dan status Yesus di situ? Wahyu 3 14. ayat 14, Bang. 14. Hmm. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya. Siapa Al-Amin atau Ho-Amen? Kalau dalam bahasa Yunani itu Ho-Amen. Menurut Bang Stanley, siapa Ho-Amen di situ? Ini saya bacakan kan? Saya bacakan lagi. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa Amin di situ? Saksi yang setia, firman dari Dia, dari Kristus ini, Bang. Amin itu siapa? Dari apa? Coba Abang baca lagi deh, atau saya bacakan ini, saya bacakan ya. Saksi yang setia. Nih. Kalau dari Wahyu- dari ini, dari nih. Yohanes 1 ayat 3, Bang, Dan keterangannya. tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman, perkataan dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa Amin, yang mana dia adalah saksi yang setia dan ciptaan dari permulaan dari ciptaan Allah. Si Amin ini adalah saksi yang setia
saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa ho amen di sini? Kristus, Bang. Kristus. Oke. Apa di sini Kan dikatakan? itu jelas di Wahyu pasal 1, di Wahyu pasal 1 ayat 1 itu kan dari konteks Iya, buku iya. Wahyu kan itu sudah Sabar jelas dulu. itu. Iya. Firman itu datang dari Yesus. Kalau ho amen ini adalah Yesus, permulaan dari ciptaan Allah. Berarti Yesus ini adalah ciptaan Allah. Dalam konteks apa, Bang? Ya dalam konteks ayat ini dia adalah ciptaan Allah. Bahasa Yunaninya juga sama. Ya, Mau saya tunjukkan bahasa Yunaninya. Jadi Nih bahasa Yunaninya ya. Kena ini enggak? Sebentar jadi aja. poinnya apa, Bang? Dari narasi Abang poinnya Ya, apa? mau Dari dia ayat yang bertahta, dikutip. mau dia bertahta dimanapun, dia adalah ciptaan Allah. Sesuatu yang diciptakan itu adalah makhluk, bukan Tuhan. Nah, ini saya bacakan dalam bahasa Yunaninya nih. Sebentar aja ini kena nggak ya? Nih, Kaito angelo tes eklesias laodikion garapson tade legi ho amen, ho martus, ho pistos, kai aletinos he arketes ketisios tauteo. Dia adalah ciptaan Allah yang pertama. Nah, sekarang mau Anda mengatakan dia bertahta, mau Anda mengatakan dia begini dan begono. Benar kata Bang Loding, status dia adalah seorang hamba. Bukan hanya di dalam kitab Wahyu 3:14, KPR 3:14 juga sama, Bang. Ini saya tunjukkan. Mau dia bertahta, mau dia di mana? Apa kata Yesus? Ya, aku tidak punya kuasa terhadap diriku sendiri. Ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Ya, karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri, tapi menuruti kehendak Bapa. Jadi mau dikatakan apapun dia adalah ciptaan. Kalau Sabar dulu, raja di atas segala raja bacakan bagaimana dulu lagi tuh, KPR Bang? 3:13. Oh ya, silakan. KPR 3:13. Sebentar ya, Bang ya. Nih. Wahyu 3:14, Yesus adalah ciptaan. Sekarang KPR 3:13, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Jadi apapun kondisinya, Yesus adalah seorang hamba dan Yesus itu adalah utusan Allah. Di dalam ayat Bible sendiri, dia adalah ciptaan Allah. Bukan Allah itu sendiri, bukan Tuhan itu sendiri. Nggak ada Yesus adalah Tuhan itu sendiri, itu nggak ada, Bang. Yesus ciptaan Allah. Sekarang saya tanya sama Abang, kalau Yesus adalah ciptaan Allah, kita menyembah ciptaan atau menyembah yang menciptakan? Coba, kalau ayat Bible sendiri yang mengatakan Yesus adalah ciptaan Allah, yang harus kita sembah ciptaan atau yang menciptakan? Nggak ada suara Abang nggak ada. Kita menyembah pencipta. Itu, Ya sudah, menyembah pencipta. Betul. Sekarang saya tanya, yang menciptakan Yesus siapa? Ketika Yesus itu pencipta, Di mana ayatnya Yesus pencipta? lari lagi ke Yohanes 1 nanti, Bang. Yohanes 1 ayat 1 tadi salah terjemahan, Bang. Iya, ayat 2 dan 3, ayat 2 dan 3. Ya coba Segala aja Abang sesuatu baca. dijadikan oleh Dia. Coba Abang Segala baca. sesuatu dijadikan oleh Dia. Sebentar. Ini sorry nih, efek sudah jam berapa ini? Iya, nggak apa-apa, santai. Ya. Bang Loding, nanti kapan lagi mau live, Bang Loding? Kita harus lanjut ini nanti. 24 jam bila perlu kan, cuma kan tubuh ini butuh Waduh. istirahat. Iya, soalnya Iya, betul. kalau saya selagi Oten masih berkeliaran di TikTok itu, saya tidur tidak akan tenang begitu dengan ya Allah, karena bentuk cintanya itu. Kalau kita bisa bersatu, buat apa kita berpisah kan? Wih. Itu maksud saya. Tuh. Iya. Pokoknya kita ini sampai jam Ayat berapa? 2. Sampai jam 3 Iya. malam. Biasa siang saya live tidak tentu. Terkadang pagi, terkadang sore. Kalau malam habis Isya, habis sholat Ya. Isya. Oke. Ya. Ayat 2, Bang. Ayat 2. Ia pada Ya, mulanya boleh. bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
Nah, seperti ini lagi, bagaimana ini Bang Nandar kalau Bang Nandar hanya menyimpulkan berpatokan dengan wahyu tadi, lalu kemudian mengabaikan ayat ini, seperti apa lagi itu pengertiannya? Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia di situ siapa? Dia di situ merujuk kepada siapa? Yesus, Bang. Bukan. Kok Yesus? Ada nggak kata Yesus? Kok bukan gitu? sih? Dia itu Kok merujuk bukan pada sih? siapa? Enggak, dia itu merujuk pada Itu siapa? Yesus, Bang. Itu Ada nggak Yesus. kata Yesus di situ? Ada nggak kata Yesus di situ, Ya, Bang? firman yang jadi Sudah saya manusia jelaskan. kan. Bang, di situ nggak ada firman jadi manusia, Bang. Sudah saya jelaskan tadi, Abang kurang paham juga. Nih, saya Berarti katakan lagi. berarti Bang, Aduh. kalau ikut gayanya Bang Nandar dengan semua pembahasannya, berarti jadi rusak ini konteks membaca ayat di sini. Lah emang salah terjemahannya, Bang. Mau saya bacakan yang benar, mau nggak? Coba silakan Gimana? baca, kita dengarkan. Ya, nih, memang gara-gara terjemahan ini jadi kacau semua teman-teman ya. Ya kan? Tapi kita harus sepakati dulu nih teman-teman ya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 ini ada gak kata Yesus di situ? Bang, jangan di-mute. Halo? Enggak ada, Di enggak ada. dalam nggak ada Yesus. toh. Justru yang mengada-ngada itu bukan saya. Yang mengada-ngada itu terjemahan dan Abang itu sendiri. Saya tanya dia Kata di sini Yesus berujuk tidak kepada- ada ya Bang ya, Bang. Kata Sabar dulu, Yesus Bang. tidak ada, tetapi itu tentang Yesus. Dari mana Anda tahu kalau itu tentang Yesus? Ya tadi kan firman yang jadi manusia kan flesh itu kan daging kan itu. Bang, ini kita belum ayat ke-14 loh, 14. Ini kita bahas ayat 1, 2, 3 dulu. Ya, di mana di situ ada kata Yesus? Ada nggak, jujur aja? Matius 5:37 Enggak ada, enggak dia ada. Saya katakan sudah ya. bilang tadi enggak ada, Bang. Tidak ada Saya kan? sudah bilang Dari enggak mana? ada. Jadi yang mengatakan itu Yesus kan tafsiran, interpretasi. Bahkan saya mampu menunjukkan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu bukan firman Tuhan. Saya Ini ambil rame lagi nih kalau dikatakan bukan firman Tuhan, ini Iya, rame nih. saya ambil lagi. Datanya dari Kristen itu sendiri, Bang, bukan dari saya. Ini saya tunjukkan. Ya. Nih. Ini saya buka dulu yang Yohanes 1. Abang tolong ya, Bang, dipahami lagi nih. Aku udah ngejelasin yang nih. NRK en hologos. Ya, pada mulanya ada yang berkata atau berfirman. Kai hologos, dan yang berfirman itu en prostonteon, yang berfirman itu adalah Tuhan. Kai theos en hologos, ya. Kai theos en hologos, dan Tuhanlah yang telah berfirman. Hautos, nah hautos ini kembali kepada siapa? Kembali kepada Theos, bukan kembali kepada Yesus. Gimana sih? Hautos en arche prostonteon, segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Panta de hauto egeneto kai koris, hauto egeneto hauden, ya kan? Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dianya ini mengacu kepada Theos, bukan kepada firman. Kok jadi kepada firman? Oke. Yang kedua, Bang Loding sama Ustadz Gojali sama Bang Stanley, saya akan tunjukkan bahwa 1 Yohanes ayat 1 sampai 18 sampai 17 itu adalah bukan firman Tuhan ya. Setelah saya menjelaskan bahwa itu terjemahan yang salah, dan yang kedua nanti saya akan jelaskan kalau itu memang bukan firman Tuhan. Itu adalah himne Platonis. Saya ambil bukunya dari Kristen itu sendiri ya, sabar ya. Dapat ilmu banyak kita sini teman-teman, dibantu tap-tap layar teman-teman, pecahkan 2M teman-teman ya. Love Ya. orange, jangan lupa teman-teman, ini diskusi yang luar biasa loh, saya dapat ilmu banyak nih, saya catat ini. Semangat teman-teman ya, lanjut. Nah, Bang Loding, Bang Stanley, ini bukunya Kristen ya, buku Katolik nih. Philippine Bible Societies. Ini adalah The American Bible ya.
Catholic Bible Fresh, ya kan. Ini bukan kitabnya Islam, ini Bible ini, cuma dia The New American Bible. Kita buka Yohanes. Ya. Ini kan Yohanes dalam bahasa Inggrisnya kan, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Nah, Bang Stanley bisa bahasa Inggris enggak? Sedikit, teman-teman. sedikit. Saya enggak. Nah, ternyata ini dijelaskan nih. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu adalah it was probably an early Christian hymn. Ini bukan firman Tuhan, tetapi mengambil daripada himne, daripada Christian hymn atau himne Platonis nih. It was probably an early Christian hymn, bukan firman Tuhan. Bahkan di sini dikatakan apa? Dikatakan itu adalah Hellenistik. Mana Hellenistik ini? Ya, itu adalah Hellenistik filosofi. Makanya Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu bukan perkataan Tuhan dan bukan perkataan Yesus, tapi dari himne Platonis. Terlepas ini adalah bukan perkataan Tuhan dan ini bukan karangan saya ya. Ini dari Kristen sendiri. Dari The New American Bible. Bahkan orang Katolik mengaku ini ya, Catholic Bible Press, Philippine Bible Societies. Yang pertama adalah terjemahannya yang salah. Jadi yang kedua, interpretasi dari Bang Stanley juga salah. Dia di sini merujuk kepada Allah, bukan kepada firman. Nah, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Salah juga nih. Segala sesuatu berasal dari Allah. Nah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini mengacu kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada firman. Jadi di sini makanya teman-teman ya, ini semua mohon maaf ya Bang Stanley ya, semua kesalahpahaman Kristen tentang Yesus ini gara-gara terjemahan yang salah. Andai kan, makanya tadi kan saya tanya, mohon maaf, diakui atau tidak, Bang Stanley ini adalah pendeta. Pendeta sendiri mohon maaf kan nggak punya beginian. Ini kita berbahasa Yunani. Dan saya juga punya kitab berbahasa Kalau Ibrani. saya nggak punya Bang, sebentar Bang Nandar sebentar. Kalau saya nggak punya, tapi mungkin yang lain punya. Jadi jangan bilang pendeta sekalipun nggak punya. Mungkin saya aja yang nggak punya, tapi yang lain mungkin punya. Saya kan debat itu bukan sekali dua kali Bang. Pendeta itu banyak yang nggak punya Bang. Serius. Bahkan yang mampu membaca Yunani aja banyak yang nggak bisa. Ini ini Ustadz Gojali aja nanti mau belajar bareng sama saya, belajar bahasa Ibrani. Wah, nanti kalau Ustadz Gojali sudah turun tangan, luar biasa. Nanti sama Menahem Salom tuh, Ustadz Gojali, tolong digebrak-gebrak lah. Kayaknya masih kurang semangat dia. Silakan Ustadz Gojali. Satu SKS berapa Bang? Kenapa? Belajar bahasa Ibrani dan Yunani satu SKS berapa? Enggak, kalau saya belajar bahasa Ibrani itu 3 tahun. Ya, Ani. Enggak, kalau belajar sama Bang Nandar berapa satu SKS? Bang Stanley mau belajar sama saya? Kalau saya belajar bersama dengan Ustadz Gojali sama Menahem Salom, free, gratis. Ya, free, karena saya berharap semoga Allah memberikan kita keistiqomahan. Karena masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masa kita punya ilmu kita pendam sendiri. Apalagi Ustadz Gojali kan Ustadz nih. Beliau bisa Arab, bisa ngomong Arab, bisa menjelaskan kitab gundul ya kan. Dibarengi dengan Ibrani. Waduh, nanti pendeta mana yang gak ketar-ketir melihat Ustadz Gojali ini, Masya Allah. Ya, apa yang saya bisa saya kongsi. Itu kalau sesama debater muslim free, tidak ada bayaran sepeser pun. Kita belajar bersama. Konsepnya kalau saya nanti sama Ustadz Gojali bukan saya ngajarin tapi belajar bersama. Gitu. Kalau saya dulu sama guru saya 1 juta per bulan. Kalau saya dulu 1 juta per bulan ke guru saya. Kalau ini gratis. Doain saya saja semoga saya sehat, makin bertambah ilmu, dimudahkan rezeki, gitu aja. Silakan Ustadz Gojali sama Bang Noding. Amin. Oke. Amin. Tapi Bang sebenarnya Noding, ya Bang Noding masih mau lanjut kah? Bang Noding masih mau lanjut.
Atau gimana? Masih lanjut, tunggu. Ustadz Gajali, silakan Ustadz. Silakan Ustadz. Tapi sebenarnya Saya izin ya teman-teman ya, mungkin tidak lama lagi Ya, Bro. saya istirahat. Ya. Bang Loding, Bang Nandar. Jam berapa Bang loading ini di Ternate Boleh, ini boleh. orang? Jam 1:41. Ah, itu dia. Memang jam-jam kritis ini, Bang. Nanti lanjut Lanjut, kalau Ustaz. berikut-berikut. Kita dengar statement dari Ustadz dulu, silakan. Iya, silakan Ustadz Gojali. Gantian Ustadz. Layar saya dikecilin aja, Ustadz. Bang Loding. Oh, jangan, saya nggak pede kalau digedein. Biar Bang Nandar aja yang gede. Nah, Nah, inilah. sebenarnya gini, Bang Loding, Bang Nandar sama Bang Stanley ya. Sebenarnya ketika Bang Loding, Bang Nandar tadi bilang, bilang bahwasannya nanti Ghazali bakal gini, bakal gitu. Sebenarnya gini, titik tekannya itu Bang Loding sama Bang Nandar sama Bang Stanley. Sayyidina Ali, kata Allah wajah, beliau itu bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ana Madinatul ilmi wa Aliyun babuha." Saya adalah kota daripada ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Jadi nggak bisa kita memasuki keilmuan Rasulullah kalau nggak melalui jalur Sayyidina Ali. Tapi tahu nggak, ada satu makalah yang sangat luar biasa daripada Sayyidina Ali. Bagaimana kata beliau? Ana abdu man allamani walau harfan wahidan. Sekelas Sayyidina Ali, beliau berkata, saya adalah budak dari orang yang mengajarkan saya meskipun hanya satu huruf. Sedangkan huruf Ibrani 22. Jadi saya 22 budaknya Bang Nandar ini sekarang. Walah. Enggak. Saya bukan apa-apa di Belajar hadapan Bang bersama Nandar. pokoknya Ustadz. Kalau saya konsepnya nggak mengajari antum Ustadz. Mana ada saya orang awam ngajarin Ustadz, nggak ada. Kita belajar bersama konsepnya. Oke, bismillah. Ya, dan Jadi gini, lanjut Ustadz, lanjut. gimana gimana Bang Lading? Lanjut, tidak, saya baca WA soalnya. Lanjut. Oh. Jadi gini, Bang Stanley ya. Saya tuh kan hari-hari ini sering gabung sama Bang Loding ya. Dan saya melihat bahwasanya Bang Loding itu sering kayak melakukan melakukan perbandingan, atau kita mengistilahkannya dalam bahasa Arab dengan muqabalah, melakukan perbandingan antara Alkitab dengan Al-Qur'an. Ya, bukan Alkitab sih, Bible lah, antara Bible dengan Al-Qur'an. Karena kan Alkitab nama lain daripada Al-Qur'an. Dan ternyata ketika kita lihat Bang Stanley, kita akan menemukan bahwasanya ajaran agama Islam itu lebih ajaran Yesus itu lebih mendekati kepada ajaran Islam daripada dengan ajaran Bible yang diajari oleh Paulus. Kenapa demikian? Kita akan menemukan banyak ayat-ayat yang setara di dalam Al-Quran. Itu sering dibawakan oleh Bang Loding, diantaranya ya tentang masalah kehambaan Yesus. Tentang masalah kehambaan Yesus. Kan kalau dalam agama Islam, Yesus atau Isa alaihissalam itu kan seorang hamba. Nah, di dalam KPR 3 ayat 13 kan di situ dikatakan, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Begitu ya, Yesus juga mengatakan demikian. Nabi Isa juga mengatakan demikian. Di mana? Di dalam surat Maryam ayat 30 sampai 31. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kata Nabi Isa alaihissalam, aku adalah hamba yang diberikan kepadaku kitab Injil, yang dijadikan kepadaku seorang nabi, yang diberikan kepadaku keberkahan dimanapun aku berada, dan diwasiatkan kepadaku untuk sholat dan zakat selagi aku masih hidup. Nah, kemudian kan Yesus di situ disebutkan sebagai hamba. Nah, ketika dia hamba, apa tugas Yesus sebagai seorang hamba diutus ke dunia ini? Maka di dalam Yohanes 7 ayat 16 disebutkan, inilah ajaranku ini bukan daripada diriku sendiri, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Sama juga di dalam surat Al-Maidah ayat 116, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Tidaklah aku menyampaikan kepada Bani Israel kecuali atas perintah atau risalah daripada Bapa. Apa itu? Yaitu menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Nah, sekarang memang Tuhan Bapa itu siapa Yesus? Kita kalau bertanya, Tuhan Bapa itu siapa Yesus? Maka Yesus menjawab di dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hukum yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Sama juga dalam Al-Qur'an disebutkan bagaimana? Di dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 36.
wa innallaha rabbi wa rabbakum fa'buduh hadza shiratum mustaqim. Dan sesungguhnya Allah atau Tuhan Bapa adalah Rabbi Tuhanku, wa rabbakum dan Tuhan kalian semua, wa hadza shiratum mustaqim, dan ini adalah jalan yang benar. Yesus, tetapi apakah engkau hamba Allah saja? Apakah engkau juga Allah? Maka bagaimana kata Yesus di dalam Yohanes 6 di mana itu? Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 kata Yesus, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya bersumber segala sesuatu. Juga sama di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 116, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala rabbuka li Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qalu subhanaka ma laysa li an qalu subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ketika itu Allah berkata kepada Nabi Isa, "Hei Isa, apakah engkau memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembah dirimu dan ibumu?" Maka bagaimana kata Yesus? Maka kata Yesus, "Ya Allah, maha suci engkau aku mengatakan demikian. Andai aku mengatakan demikian maka engkau tahu. Kenapa? Karena engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, namun aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta alamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui hal-hal yang gaib." Nah sekarang, tapi gimana Yesus kalau seumpama orang-orang kemudian menyeru kepadamu Tuhan? Maka bagaimana kata Yesus? Tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan memasuki kerajaan sorga, melainkan mereka yang mengikuti kehendak Bapakku. Sama juga di dalam surat Al-Maidah ayat 72 kata Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Ya Bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad harama 'alaihil jannah wa ma'wahun nar. Ketika itu Nabi Isa berkata atau Yesus berkata kepada orang Bani Israel, "Hei Bani Israel," kata Yesus, "sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Innahu may yusyrik billahi faqad harama 'alaihil jannah." Sebab barang siapa yang mensyirikkan Allah, barang siapa yang menduakan Allah, barang siapa yang menganggap Yesus sebagai Tuhan, barang siapa yang menganggap Maryam sebagai Tuhan, maka Allah akan haramkan bagi dia masuk surga dan Allah akan tempatkan dia kelak di neraka. Artinya apa? Artinya ketika kita melakukan muqabalah, perbandingan antara agama Islam dengan agama Kristen yang dibawa oleh Yesus, kita akan menemukan di situ miyah bil miyah kalau kata orang Mesir. 100% memiliki kemiripan daripada apa yang kemudian dibawa oleh ajaran Paulus. Gitu Bang Stanley. Masya Allah, Masya luar biasa Allah, Bang keren, Stanley ya. Ustaz. Ini statement terakhir sebelum Bang Stanley mau turun kan, kita Tapi, kasih Bang, poin-poin terakhir. Bang Silakan. Loding, tapi sebelum turun ini saya boleh saya buktikan dulu perkataan saya tentang terjemahan Yohanes 1 ayat 1. Ini Bang Siap, Stanley ya. Nih aku tunjukkan nih ya. Ini aku nanti putar suaranya aja karena kalau di ya, Bang. Iya. Last point Saya atau soalnya closing saya statement harus ya. kalau mau turun, mau. Ya, siap. Ini namanya teman-teman, ini adalah Pendeta Hasan Lewis. Jadi pendeta ini masuk Islam setelah dia belajar bahasa Yunani. Ternyata terjemahan Yunani yang benar Yohanes 1 ayat 1 itu tidak seperti yang ada di dalam LAI. Nih saya dengar Sorry Bang, saya siapa itu tadi Bang? Sorry. Hasan Lewis mantan Ada Kristen di TikTok pendeta. atau di mana? Di YouTube? Ada di TikTok. Atau Lihat. YouTube? Pokoknya Abang Stanley buka aja Yohanes 1 ayat 1 ada yang berfirman. Itu langsung muncul video beliau. Ini saya putarkan ya. Oke, saya putarkan penjelasan beliau. Kenapa beliau masuk Islam? Nih. Pendeta ini mendapat hidayah setelah membaca Bible versi asli Yunani tentang Yohanes 1 ayat ke-1 yang berbeda dengan versi terjemahan. Salah satu ayat yang sangat familiar menurut jemaat itu Yohanes pasal 1 ayat 1. Apa tulisannya, Pak? Bunyinya gini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dulu saya nggak pernah terusik dengan ayat itu. Tapi setelah di dialog itu ditegur, apakah saudara sudah belajar bahasa Al-Quran? Akhirnya saya mencoba mendekati Injil. Apakah saya juga sudah belajar Injil? Ternyata dalam teks berbahasa Yunani, ayat itu bunyinya gini.
NRK en Hologos. Ke Hologos en prostontion. Ke Theos en Hologos. Sekarang saya akan coba sandingkan bahasa Yunani dengan translate-nya Lembaga Alkitab Indonesia yang versi Trinitas. Pada mulanya adalah firman. Dalam translate itu, pada mulanya ada yang berfirman. Ada yang berfirman. Pada mulanya adalah firman. Kemudian anak kalimat kedua atau B, firman itu bersama-sama dengan Allah. Asli dari bahasa Yunani, yang berfirman itu adalah Allah. Jadi orang gereja kenapa kok pakai kata Allah? Karena mereka nggak pernah kenal ilmu tasawuf. Dan yang berfirman itu adalah Allah. Dan yang ketiga, dan firman itu adalah Allah. Ini salah satu kesalahan sangat fatal. Firman, bukankah Nabi Isa disebut kalimatullah? Kalimatullah adalah Allah, yang benar aja. Masa firman adalah Allah? Sebenarnya di dalam bahasa Yunani itu penekanan yang final, dan Allah lah yang berfirman. Atau bahasa gereja, dan Allah lah yang berfirman. Jadi itu menceritakan subjek yang utama dalam ayat itu adalah kemahakuasaan Allah. Tapi firman kok bisa disebut Allah, ini sebuah penyimpangan dari doktrin Trinitas. Nah itu yang sampai sekarang itu saya ingat-ingat kalau ketemu teman-teman lama tuh. Saya pernah. Nah, itu ya, itu dari pendeta yang mantan pendeta yang bisa bahasa Yunani. Bahkan bahasa Yunani beliau agak apa ya? Natifnya itu bagus gitu kan. Kalau saya kan NRK, kalau dia NRK kayak gitu ya. Bacanya bagus beliau. NRK en Hologos, bahkan hafal. Orang yang belajar Yunani langsung di Yunaninya aja nih mengatakan itu salah terjemahan. Yang benar adalah pada mulanya ada yang berfirman itu adalah Allah, dan Allah lah yang berfirman. Nah, gitu Bang Stanley, terima kasih, Allah yahdik. Bluetooth disconnected. Nah, itu Bang Stanley ya. Ya, Titipan salam buat Bang Stanley ya. Yang pertama tidak Bang mungkin Loding. ya. Siap. ya. Apa? Semangat apa, selalu Bang Loding? ya, ingat. Agama tidak mungkin mematikan akal. Kalau di kitab suci sudah tulis ini handphone, tapi datang seorang pendeta menjelaskan bahwa ini TV, berarti sudah tidak masuk akal. Di dalam Bible sudah tertulis Yesus hamba Tuhan, tiba-tiba datang seorang pendeta menjelaskan jadi Tuhan, nah itu sudah tidak masuk akal. Ya, jadi tetap semangat, belajar yang giat, Jadi, ya. Silakan. Terima kasih sudah berdiskusi Bang ya. Terima kasih. Siap. Ya, sama-sama. Kalau ada salah-salah kata dimaafkan lah kalau menyinggung apa semua. Ini bukan salah kata lagi Bang Steny, sudah salah Tuhan ini. Hanya saya harus, ya, apalagi mana satu daerah ini. Apalagi satu daerah, orang jauh-jauh saja saya siang hari malam, apalagi Bang Steny. Nanti DM, saya fallback itu. DM nomor WA itu ya. Oh iya. Oke, siap. Bang Steny stay di mana? Di Almahera di mana? Di Jailolo. Jailolo. Nanti besok atau lusa saya ke Jailolo nanti di masjid besar situ. Jadi kita diskusikan dekat pantai, dekat masjid. Kalau kalah sisa sadar di masjid. Saya di Jailolo. Kalau saya Bang kalah Loding, sisa saya di baptis di Jailolo pantai. tapi di bagian ujung. Oh, bagian ujung. Oke, siap. Ya, Nanti di DM Ibu, nomor di Ibu. WA nih. DM nomor WA. Oh iya, boleh. Oke, Nanti, siap. Ya. Ya, mungkin ada kata-kata terakhir buat kami Makasih ya, bertiga, Bang. nasihat sama netizen, silakan. Gak ada Bang. Terima kasih sudah undang, sudah kasih naik diskusinya. Makasih juga Bang Nandar. Kita tetap bersahabat ya, walaupun punya Siap. pemahaman yang berbeda dan ini. Ya. Oke, makasih Bang Loding. Saya izin ya. Sudah jam 2 soalnya di sini nih. Oke, Sudah siap. jam 2 di Maluku Utara ya. Kalau Bang Loding ini mungkin anti malam ini.
Jadi ya. Oke semua, saya izin turun teman-teman. Siap, pendeta, siap. Luar biasa ya. Luar biasa.